seorang dosen di Fakultas Kedokteran UPN Jakarta ya, Kak? Iya. Oke. Sebelumnya kita ke profil genom dulu ya, mari kita saksikan. Oke, baiklah kita lanjut ke acara inti. Nah, sekarang kita akan, saya sendiri akan mengenalkan moderator kita nih. Jadi, beliau adalah Karois Muksid Fatawi. Beliau merupakan seorang, penggiat biologi molekuler ya, Kak, ya. Termasuk juga, nih kita lihat profilnya nih di LinkedIn. Di scroll ke bawah. Oke, pengalamannya sangat banyak sekali bisa dilihat, pernah magang juga, terus pernah jadi RA juga ya Kak. Terus kita lihat nih, ada di education-nya. Nah, beliau juga nih baru saja menyelesaikan pendidikannya di University of Sheffield di UK, jurusan Molecular Medicine ya Kak. Dan beliau juga selain itu pernah kuliah juga nih di UIN Jakarta pada tahun 2011 sampai 2016. Nah, beliau juga beberapa kali mendapatkan sertifikasi. Nah, keren-keren banget ya. Ada biosafety, terus juga ada Cambridge EGCSA in biology, terus dan juga di matematik juga nih. Terus juga pengalaman volunteer-nya.
Wah, dia juga nge-gym juga nih ternyata. Dia member Good Gym, terus juga beberapa kali pernah jadi volunteer teacher. Nah, beliau juga pengikutnya banyak ternyata di LinkedIn ya. Ada sekitar 500 koneksi. Nah, kita sapa dulu nih. Gimana nih, Kak Rois? Siap, Kak? Rois masih di mute, Rois. Terima kasih perkenalannya, Lida. Terlalu lengkap sepertinya. Silakan, Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, ya. Tadi sore kebetulan jam 5:30 saya baru dikabari Lida untuk menjadi moderator. Jadi ini saya sedikit persiapkan untuk membukanya. Kali ini topiknya tentang kanker imunoterapi ya. Sedikit pendahuluan bahwa saya yakin teman-teman semua tahu bahwa kanker itu adalah sel abnormal yang tumbuhnya tidak terkontrol. Ini disebabkan karena mutasi pada DNA-nya ya. Dan kalau kita lihat statistik di Indonesia bahwa tahun 2018 dari WHO terdapat 348.000 kasus baru dan kematiannya bahkan ada 200.000 lebih, seperti ini ya, musibah tsunami pada waktu itu ya, sekitar total korbannya sekitarnya sama, dan jumlahnya sama. Kalau kita lihat di data Kemenkes bahkan setiap 1/1000 penduduk tahun 2018 itu mengidap kanker. Jadi setidaknya mungkin bisa diibaratkan setiap satu desa itu ada orang yang terkena kanker satu orang. Dan kanker ini dikategorikan sebagai penyakit yang tidak mempunyai obat atau terminal disease. Padahal kita tahu bahwa tubuh kita itu memiliki sistem imun, dan kenapa sistem imun ini tidak dapat membunuh si sel kanker ini? Mungkin ini nanti akan terjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kuliah tentang kanker imunoterapi ini yang akan dibawakan oleh Kak Yudi Nugraha atau Pak Yudi Nugraha. Kak Yudi Nugraha ini adalah pertama alumni UIN, alumni biologi UIN tahun 2007 ya Kak, angkatan 2007. Kemudian beliau melanjutkan kuliah di Biomedik UI, dan kemudian untuk S2-nya, untuk S3-nya beliau melanjutkan di NICE dengan jurusan Structural Biology. Selain itu, beliau juga pernah menjadi visiting scholar di University of California, Davis, Amerika, dan pernah juga menjadi supervisor di Economic Stem Cell and Cancer Institute. Jadi saya yakin sangat relevan sekali beliau akan membicarakan ini. Dan sekarang beliau adalah asisten profesor di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Mungkin cukup sekian pendahuluan dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Yudi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Rois. Saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah bergabung. Saya juga senang banget nih ketika Lida bilang tadi yang akan jadi moderator adalah Rois, karena memang Rois ini salah satu pakar biologi molekuler yang bidangnya memang bersinggungan langsung sama cancer ya di dulu, dan insya Allah ya Rois ini akan bisa dapat beasiswa S3 nanti di bidang PDL1 meneruskan, karena ini penelitiannya akan sangat amat panjang tentang cancer immunotherapy. Kita doakan sama-sama ya. Terima kasih Rois. Ini juga saya bentuk apresiasi yang tinggi-tingginya khususnya buat Lida dan jajarannya ya, dan anak pengurus genom yang sekarang,
termasuk juga para senior genom nih, ini datang semua nih hampir nih ya yang saya kenal, termasuk Aryo, Ajar tadi udah disapa ya, terus banyak ya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya. Saya salut dengan turun gunung ya, maksudnya turun gunung. Sukses semua nih pengurusnya. Jadi saya berharap memang ini satu momentum buat kita di mana virtual itu jadi salah satu ujung tombak buat kita belajar sama-sama. Termasuk saya juga masih banyak belajar tentang cancer imunoterapi ini dari Rois, banyak share saya tentang jurnal-jurnal terbaru ya Is ya kemarin tentang ini. Jadi saya baca memang dari Rois ini dalam hitungan beberapa bulan ini saya concern tentang itu gitu. Oke, izinkan saya share screen ya untuk melihat ininya PowerPoint-nya. Jadi sebelumnya saya kalau misalkan lihat ini bisa kelihatan nggak sih? Udah bisa kelihatan ya? Udah bisa kelihatan belum? Udah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan ngebahas tentang imunoterapi of cancer. Jadi imunoterapi of cancer ini sudah menjelaskan tentang apa itu cancer. Cancer itu adalah kalau bahasa mudahnya itu adalah penyakit yang disebabkan sama adanya mutasi. Mutasi ini disebabkan oleh banyak hal yang kita ketahui bahwa itu adalah cancer ini bukan penyakit satu faktor tapi multifaktor. Tapi multifaktor ini lagi-lagi kita sebut ujungnya, hilirnya adalah mutasi. Jadi mau ngerokok segala, misalkan rokok, misalkan ada yang bilang virus, cancer, segala type of cancer itu adalah sebabnya adalah mutasi. Jadi akumulasi mutasi yang terlalu banyak inilah yang induce sel itu menjadi cancer. Nah, imunoterapi itu apa sih? Imuno itu artinya sistem imun. Tapi itu adalah sebuah penata laksanaan medik ya untuk memerangi suatu kondisi tertentu yang kita tidak inginkan. Jadi imunoterapi of cancer malam ini kita akan bahas secara superficial, artinya secara tidak mendalam tapi pengenalan lah untuk untuk kita semua. Sengaja nih sangat amat ini ya superficial materinya supaya bisa dipahami dengan mudah. Tahun 2013, 2014 itu bahkan ya sebelumnya memang itu menjadi orang concern, orang melihat gitu, ibaratnya menoleh ya ke cancer imunoterapi karena memang penelitiannya ini sudah lama ya, dari sejak 100 tahun yang lalu di mana orang itu dulu Bapak imunoterapi ya, Profesor Collie itu meneliti tentang keterkaitan cancer, waktu itu cancer tulang terhadap banyak tingginya bakteri dan bisa nggak bakteri itu bisa meng-cure cancer. Harapannya itu udah ada sejak 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini kenapa sih kok timbul lagi sejak tahun 2000-an muncul dengan sistem kita tahu molekuler pathway-nya di mana 100 tahun itu belum ada tentang penelitian itu. Ketika 100 tahun lalu itu nggak ada tentang penelitian misalkan silencing DNA, regulasi ekspresi gennya itu belum ada. Sekarang orang udah tahu untuk stop meregulasinya itu kita bisa memahami secara molekuler. Nah, strategi inilah yang akan digunakan untuk meng-cure cancer. Tapi sebelum semuanya itu kita jawab, kita harus tahu sebenarnya kenapa sih gitu kan? Bagaimana sih cancer itu dihajar, dihabis-habisan sama sistem imun? Karena tanpa sistem imun, kita memang untuk kena kansernya lebih besar. Kita kena paparan asap rokok setiap hari, kena paparan knalpot lah itu di Jakarta, terus stres juga tinggi, terus juga banyak mutasi di badan kita. Tapi bagaimana sih sebenarnya ketika ada tumor yang cikal bakal cancer, itu dia melepaskan antigennya. Jadi ibaratnya sesuatu yang mudah dikenali, artinya sesuatu yang bisa dikenali. Jadi ciri khas misalkan tumor ini ibaratnya misalkan bukan tentara penjahat ya, penjahatnya itu bisa dikenali dari tumor antigennya. Antigen itu adalah sesuatu yang bisa direpresentasikan. Nah akhirnya dia dikenali sama dikenali sama dendritic cell yang belum matang. Kenapa belum matang? Karena belum aktif. Nah dendritic cell ini nanti bawa ke lymph node, akhirnya masuk ke lymph node, ini dikenali sama T-cell activation. Jadi dia yang ngebawa ngasih tahu. Ibaratnya kalau saya ngajar imunologi mungkin bahasanya dia ini satpam, terus dia lapor ke polisi. Nah polisinya ini T-cell-nya. T-cell-nya aktif.
Tapi cara mengaktifkannya bisa kita lihat yang kuning itu adalah antigen dari si tumornya. Jadi ngasih tahu nih, orangnya kayak begini nih, malingnya bentuknya begini gitu ya. Itu dimediasi sama ikatan MHC sama PCR. Nah, ketika dia berikatan dua ini, dia nanti akan aktif T selnya. Di ikatan juga ada dua ikatannya, nanti kita akan bahas. Ketika sel aktivasi ini terjalan, dia akan datang ke tumor selnya dan menghajar habis-habisan si tumornya ini dan mati akhirnya. Itu mediasinya tuh ada dua ikatan ini. Jadi bagaimana dia itu sistemnya mungkin yang lebih mudah, ada emitter dendritic cell masuk ke lymph node, akhirnya dia bisa mengaktifasi sel T bahasanya. Sel T-nya tadinya kan nggak aktif ya, lagi santai nih di rumah di pos polisi gitu kan. Akhirnya dia oke, saya berangkat ke sana, nanti akhirnya dibunuh. Orang memahami itu secara sederhana waktu itu. Kemudian orang bingung, how does cancer itu bisa menipu ya, mungkin bisa kabur ya dari imun sistem. Kok gimana gitu? Kok bisa sih bisa kabur dari sistem imun? Kita kan punya sistem imun, kenapa cancer masih tetap ada? Nah, dengan cara mengetahui bagaimana cancer itu mengelabui sistem imun, kita akhirnya peneliti akhirnya bisa mempunyai strategi baru untuk meng-cure cancer dengan sepenuhnya menggunakan sistem imun. Jadi orang berpikir, kenapa? Awalnya mungkin orang curiosity-nya, oke, kenapa nih bisa pergi dari sistem imun? Oh, kalau saya tahu sebabnya, kalau saya tahu sistemnya, pasti saya bisa mengobati cancer dengan sistem imun itu. Nah, di sini ada beberapa cancer itu, gimana sih caranya cancer itu, cycle cancer itu di sistem imun. Jadi korelasinya sistem imun dan cancer. Jadi yang pertama itu, ketika si tumor ya, yang bakal cikal bakalnya si cancer itu ada di tubuh kita, dia tuh ngeluarin beberapa antigen yang dapat dikenali. Akhirnya cancer antigennya itu bisa dikenali sama di sel dendritik, ini sistem imun ya. Kemudian dia yang tadi tuh mengaktifasi sel T. Sel T itu akhirnya datang menggunakan melalui blood vessel. Jadi dia pergi lewat jalan tol tuh. Oh oke, kata laporannya pencurinya menggunakan topi hitam misalkan. Akhirnya dia lewat jalan tol supaya cepat, akhirnya masuk ke rumahnya. Karena di situ kan ada ada bagian-bagiannya. Dia saat masuk ke sini baru ada yang recognition of cancer cell oleh sel T, baru dibunuh. Proses ini itu penelitian lama sekali ya, sampai akhirnya orang menemukan step by step dengan adanya ini. Nah, orang juga tahu bahwa apa sih yang paling penting dari proses-proses ini. Jadi kita lihat bahwa ada stimulating factor sama ada inhibitor. Nah, inhibitor inilah yang akhirnya jadi kandidat awal saat manipulasi meng-cure cancer menggunakan sistem imun. Oke. Kemudian akhirnya dibahas juga ada beberapa yang sangat amat potensial untuk meng-cure cancer melihat dari prosesnya. Misalkan di proses pertama, misalkan stadium awal itu yang paling bagus, misalkan kemoterapi, radiasi, dan targeted terapi. Kemudian juga akan dikembangkan kalau misalkan kansernya udah masuk ke pengenalan antigen presentation untuk si dendritic cell menggunakan vaksin, interferon, dan lain-lain. Nah, bagaimana sekarang itu juga lagi banyak ya, itu menggunakan CAR ya. Jadi antibodinya itu diambil, dikultur di laboratorium, kemudian di-training. Si antibodi manusianya itu di-training untuk bisa mengenali kanker. Kemudian disuntikan kembali setelah diperbanyak. Ini sistem CAR. Yang akan saya bahas malam ini adalah PD-L1 dan anti-PD-L1. Jadi ini adalah fase untuk killing cancer secara targeted. Nah, ini new strateginya mungkin ini akan dibahas serius. Mungkin ini slide yang setelahnya akan jadi slide utama ya dibahas malam ini. Orang mengetahui bahwa di sini ada makrofag, itu dikenali berikatan sama sel T, sistem imun utama ya. Sel T itu melewat ikatan PD-L1. PD-L1 ini artinya program dead ligand 1 kalau bahasa ini ya, apakah abbreviation-nya. Kemudian dia itu tumor sel ini bakal cancer nantinya itu dimediasi sama PD-1 sama PD-L1 dan ada neoantigen yang akhirnya adalah potongan-potongan itu di MHC dengan T-cell reseptor.
Jadi orang akhirnya menemukan strategi baru bahwa blocking inhibitory pathway, jadi ada si tumor sel ini menipu ya. Jadi ibaratnya selama tangan itu pegangan ya. Jadi ibaratnya gini, kalau dia menipu sel T-nya, sel T saya ini adalah orang dalam, artinya orang yang baik, bukan cancer. Kata sel T-nya, mana buktinya? Ini tangan saya menginhibitori dari PD-L1. Akhirnya sel T tertipu. Dia nggak ngebunuh tumor sel. Begitulah salah satu dari dua mekanisme yang dia menipu sel T. Ini salah satu, ini mungkin semoga ya saya doakan ini menjadi soon to be your supervisor Rois Hanjo Sensei mendapatkan Nobel ya di bidang ini untuk penemuan PD-L1 dan mekanismenya. Gitu. Nah ini adalah main slide dari cerita saya. Jadi mungkin kalau kalian akan melihat ini akhirnya bisa memahami sistemnya. Dendritic cell tadi itu kan mengenalkan antigen ini ke sel T untuk diaktifasi di lymph node tadi cerita. Akhirnya dia bisa memperbanyak diri, akhirnya bisa membunuh cancer di effectory phase. Dan pada saat priming phase dia mengenali apa yang terjadi di lebih dekat, kita lihat lebih dekat, itu ada MHC dan TCR. Ketika dia MHC ini merepresentasikan, ngasih tahu, kenalin, ini nih orangnya nih yang pakai topinya nih udah diambil, topi hitamnya nih, atau enggak titik kuningnya ini. Nih, yang punya begini nih adalah si sel tumor gitu. Jadi kamu bunuh ya, kata si ini ya, dendritic cell yang warna hijau. Kata si sel T-nya, oke, saya beraktivasi. Tapi di sini ada yang PCR-nya ini adalah apa? Yang pertama, yang ada dua. Yang pertama adalah ikatan B7 dan CD28. Ketika dia berikatan, dia itu inhibitory signal. Jadi dia kalau misalkan berikatan, dia malah nantinya terhambat ya. Jadi dia juga berikatan, kalau dia berikatan dia terhambat. Terus, jadi ada juga negative regulation. Ketika dia, kalau misalkan dia berikatan kan dia teraktivasi jadinya. Kalau dia menguatkan. Ini gasnya lah ya. Kalau ini ada remnya, PD-L1, PD-1, itu berikatan, akhirnya si sel T-nya nih saat effectory fase effector, dia akhirnya apa? Stop untuk killing cancernya. Jadi ini kalau misalkan berikatan PD-1 sama PD-L1, dia stop. Akhirnya orang berpikir, oke, saya bikin antibodinya. Antibodi itu adalah yang nyelingkuhin ya CTLA4-nya ini untuk berikatan. Akhirnya dia inhibitory signal. Oke, dia banyak. Tapi ada yang lebih efektif karena kalau misalkan di sini nanti concern utamanya adalah proliferasi semakin tinggi dan diferensiasi semakin tinggi, sel T semakin aktif itu bisa menyebabkan sistem imunitas autoimun. Jadi orang berpikir, oke, saya fokus pada fase efektor di mana saya akan memblokir ikatan antara PD-1 sama PD-L1. Jadi kalau misalkan masih bingung, intinya gini, si sel cancer ini yang warna merah ini menipu si sel T dengan memiliki PD-L1 untuk berikatan sama PD-1. Kalau dia PD-1 sama PD-L1 berikatan, si cancer cell tidak dibunuh sama si sel T karena menganggap ini adalah self cell. Jadi diberatnya oke, itu teman lah, nggak apa-apa gitu. Orang akhirnya menemukan ini titik utamanya. Selain banyak hal ya, terutama yang lainnya. Nah, PD-L1 atau PD-L1 ini orang berpikir, oke, kita bikin selingkuhannya aja untuk PD-1 dan PD-L1. Anti PD-1 ditempelin di situ antibodinya, anti PD-L1-nya akhirnya diikatkan dengan si PD-L1-nya. Akhirnya dia nggak berikatan. Akhirnya si sel T bisa mengenali, oh ketahuan loh, kamu adalah sel cancer. Akhirnya bisa dibunuh sama sistem imun kita sendiri. Nah ini juga sama, ini saya pembahasannya tadi ya tentang PD-L1 dan TCR MHC di mana di situ ada yang mana gas sama mana rem ya, ada yang mulai aktivasinya. Nah ini juga yang saya sedikit saya bahas ya, bahwa misalkan kenapa itu CTLA4 itu lebih dihindari karena memang respon imun nantinya akan terus-terusan terstimulasi. Artinya kalau misalkan kalau kita lihat di sini, kalau kita yang mengaktifasinya lebih banyak di CTLA4 yang di blok, akhirnya regulasi proliferasi dan aktivasi si sel T-nya ini semakin banyak. Apa yang terjadi? Nanti akan ditakutkan sistem autoimun terjadi gitu. Jadi masuknya ke yang ujungnya aja di efektor fase. Nah, ternyata PD-L1 ini
banyak terekspresi, artinya ada di plasenta. Kenapa sih plasenta sama tumor? Kalau kita lihat nih, kalau PD-L1 yang terekspresi, saya gambar coklat ya. Ini warnanya coklat-coklat itu, di surface of cell di plasenta itu tinggi banget tingkat ekspresinya misalkan ya. Itu karena apa misalkan? Itu karena plasenta itu adalah antigen, artinya antigen asing. Karena misalkan ada di badan ibu, tapi kan separuh dari plasenta itu ada misalkan bayinya itu adalah milik dari orang tua yang lain, maksudnya orang tua, jadi bapaknya gitu. Jadi dianggapnya antigen. Nah, dengan adanya PD-L1, sistem imunnya itu bisa bisa ditekan, akhirnya nggak dibunuh si bayinya ini, si plasentanya ini. Nah, ini juga sama tumor. Jadi awal muasalnya, oh begini ya, orang mengerti bahwa PD-L1 itu adalah salah satu jalur dari banyak jalur pastinya, tapi main role ya untuk menghentikan sistem imun supaya nggak menyerang. Akhirnya di plasenta ada, ternyata di tumor sel juga sama. Ada di PD-L1-nya sangat amat tinggi. Jadi dia cancer selnya ditempelin sama limfosit, bahkan dia baik-baik aja karena dia ada PD-L1 ligan untuk PD-L1 untuk menghentikan si sel T. Oke. Ternyata dia juga sangat amat tinggi ya ekspresinya di banyak jenis-jenis ini cancer. Ada cancer kidney tumor, Hodgkin lymphoma ini juga sama, ekspresinya sangat tinggi. Nah, ini diyakinkan bahwa memang itu inhibit ya anti tumor imun respon. Jadi respon imun yang untuk menghajar tumor itu ditekan oleh si PD-L1. Ini penjahatnya gitu kan. Oh, ternyata si cancer itu punya PD-L1 nih. PD-L1 juga bisa menjadi marker. Jadi kalau misalkan melihat keberadaannya, oh berarti kenapa PD-L1 terekspresi? Karena dia adalah exhausted cell. Jadi sel-sel yang capek. Kenapa sih capek disebutnya sel yang lelah? Karena sel tumor, sel kanker itu berproliferasi terus-menerus tanpa jeda, termutasi kan. Terus-menerus, makanya dia berproliferasi terus-menerus. Akhirnya dia capek, bahasanya sel yang lelah gitu. Itu ciri dari cancer. Nah, sekarang itu sudah banyak ada obat-obatan yang sudah dibuat ya, yang sudah digunakan bahkan untuk mengobati cancer. Ada anti PD-1 dan ada anti PD-L1. Kalau kita melihat dari singgungan tadi, PD-1 itu anti PD-1 itu menempel pada PD-1 yang dimiliki sama sistem imun supaya tidak berikatan dengan PD-L1 punya si cancer. Kalau anti PD-L1 itu menempel pada si mungkin kebalik saya, itu menempel pada si tumor selnya. Oke. Ini merek-mereknya yang saya sebutin, ini yang sudah di-approve untuk digunakan. Ini PD-1 juga sudah digunakan ya. Ini salah satu yang Pembro itu salah satu yang banyak digunakan. Pembro dan nivolumab itu banyak banget digunakan untuk lung cancer. Nah, ini kalau kita melihat dari Kaplan-Meier plot ini, mungkin bahasanya ini bahasa grafiknya Kaplan-Meier plot untuk melihat rasio dari kemungkinan efektivitas dari seorang pasien yang survive antara penggunaan kemoterapi ya, dacarbazine ini salah satu obat kemoterapi dengan PD-1 antibody. Jadi orang melihat bahwa seberapa banyak sih di sini pasien yang survive, 10, 20 dari awal 100 orang nih, kemudian dilihat dari bulannya nih, tapi di cancer yang di melanoma, ini khusus di melanoma. Akhirnya bisa melihat dari OR-nya yang digunakan nivolumab itu survival rate-nya itu sangat tinggi, artinya masih ada di atas. Sedangkan yang menggunakan kemoterapi, bahkan udah di kemoterapi, dia turun, banyak banget yang meninggal sampai akhirnya tinggal 20 hanya di bulan ke-15, artinya belum 2 tahun itu sudah meninggal gitu ya untuk ini. Jadi kelihatan dari kalau misalkan kita bahas statistiknya, odds ratio untuk OR-nya ini sangat bagus, 0,42 kalau misalkan di Kaplan-Meier plot. Ini juga untuk berkaitan sama Pembro dan kemo. Kalau kita lihat ya Pembro dan kemo itu kita bisa melihat dengan mudah bahwa memang Pembro dengan meningkatkan Pembro, artinya Pembronya kan kita kalau melihat Pembro ini tadi ya yang PD-L1 anti PD-L1. Pembro 2 mg dengan 10 mg itu sangat meningkatkan, semakin banyak itu meningkatkan gitu, semakin tinggi di sini.
dibandingkan dengan kemoterapi, di kemoterapi turun drastis ya dengan adanya bahkan di kemo dia turun gitu. Ini di melanoma. Kemudian masih sama ini penelitian milik Lancet ya, salah satu jurnal kece ya, keren. Ini di pembro di melanoma. Sama, ini juga survival rate-nya sangat amat tinggi bahkan di sini untuk membandingkan 2 mg untuk mencari dosis yang tepat 10 mg. Kalau kita lihat memang yang 10 mg itu lebih baik daripada yang 2 mg tentu ya. Tapi kan kita masih melihat dosis yang utamanya. Nah, ini juga di pembrolizumab ini ya di melanoma. Kalau kita lihat ya memang ini kan ada kansernya ya, itu bisa lebih turun besarannya. Ini juga baseline-nya kita lihat ini ada yang kena kanker di sini. Kita dilihat di hari day ke-90 dia hilang dengan penambahan lambrolizumab gitu. Ini misalkan ada di glioblastoma, itu salah satu kanker yang menyeramkan ya, melanoma juga menyeramkan gitu ya. Nah, di sini juga ada antibodi monoklonal dengan untuk anti PD-1. Jadi antibodi monoklonal itu salah satu antibodi yang diproduksi untuk bisa spesifik untuk itu gitu. Ini menggunakan renal cell cancer. Ini juga ada untuk neck cancer ya dan head cancer. Itu sangat amat, kalau misalkan lihat dari gambarnya sih udah sangat amat ini untuk bahkan untuk pasien yang sangat amat tua ya, 96 tahun di head and neck cancer. Ini udah bisa lebih sedikit ya, karena ini kan HPV negatif ya. Nah, PD-L1-nya positif. Kalau misalkan ngelihat HPV negatif, kita kan tahu bahwa si virusnya sudah nggak ada mungkin ya, tapi kansernya sudah terintegrasi genomnya pada kansernya itu, jadi sangat sulit gitu untuk diobati. Ini juga sama multiple tumor ya, ini salah satu lung cancer ya, non-small lung cancer ya, non-small cell lung cancer. Itu sangat amat efektif kalau ngelihat dari gambar ini, grafik ini. Ini juga sama ya, ini salah satu cancer yang sangat amat berbahaya ya, itu adalah lung cancer. Lung cancer itu salah satu pembunuh paling banyak ya di Indonesia, salah satunya itu non-small lung cancer, artinya yang besar ya, kan ada yang small cell lung cancer, ada yang non-small lung cancer. Itu pembro itu masih lebih baik daripada kemoterapi. Lihat dari ininya, ini yang 2 mg per kilogram berat badan, kalau ini 10 mg per berat badan untuk pasien dengan lung cancer. Jadi sangat amat tinggi gitu ya. Nah, tapi ada concern utama untuk memprediksi biomarker assay untuk melihat apakah sampel orang ini pantas untuk imunoterapi atau enggak. Kenapa? Karena beberapa PD-1, PD-L1 pada kansernya ternyata sebenarnya kansernya PD-1, PD-L1 itu tidak terekspresi dengan baik. Artinya baik-baik aja, nggak ada PD-L1 ya, itu kan cancer aja gitu. Jadi untuk melihat itu harus jadi pertimbangan matang, karena ini nggak main-main ya, harganya memang sangat mahal PD-L1 untuk imunoterapi ini sekarang. Jadi harus dilihat dengan adanya algoritma khusus. Jadi sekarang penelitian yang terbaru ya, mungkin yang terbaru yang lagi update ya, ini yang saya ambil memang yang lama 2018. Jadi enggak semua, not all patient with PD-L1 expression meet IHC. IHC itu immunohistochemistry, itu melihat bahwa enggak semua juga bahwa PD-L1 dimasukin itu merespon terapi ini. Jadi sia-sia ya PD-L1-nya. Kenapa? Karena yang kita lihat harus juga bahwa yang diekspresikan ada nggak PD-L1-nya. Kalau ternyata kansernya tidak mengekspresikan PD-L1 baik-baik aja, tapi dia punya mekanisme lain yang kita belum tahu, kan banyak yang mekanisme lainnya. Nah, itu juga sangat amat sia-sia gitu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa immunohistochemistry untuk melihat PD-L1 ekspresinya itu adalah imperfect biomarker. Jadi masih melihat harus harapan lain. Apa harapan lainnya? Itu juga disebabkan karena ada intratumor heterogeneity. Jadi misalkan di satu tumor, itu semuanya nggak terekspresi PD-L1-nya. Di satu tempat kan misalkan tumor sebegini. Dari tempat-tempat lain itu banyak banget gitu kan. Selnya itu nggak satu, nggak homogen ya bahasanya, nggak homogen. Nah, ke depan itu akan peneliti lagi mencari tahu mutational landscape. Jadi
orangnya tumornya diambil, habis itu di NGS, dilihat genomnya apakah mengekspresikan apakah masih mutasi apa enggak. Artinya si orang dengan mutasi yang banyak berarti cancer kan, artinya kan tadi kan Rois juga bilang tuh bahwa cancer itu disebabkan dengan mutasi yang sangat besar. Akhirnya kita tahu bahwa itu kalau misalnya mutasinya banyak bisa disebut bahwa itu adalah kemungkinan kansernya tinggi. Jadi orang di NGS, Next Genomic Sequencing, artinya untuk melihat genomnya, akhirnya dilihat mutational landscape dari mutasi semuanya. Berapa rate mutasinya. Akhirnya untuk memvalidasi itu ada namanya logaritmanya. Jadi gimana sih kalau misalkan ini menggunakan apa, ini akhirnya orang bisa tahu. Jadi ada inflamasi apa enggak, itu bisa dilihat. Ini ternyata ini juga unik bahwa kita bisa memprediksi kanker itu enggak dari biopsi. Artinya kan kalau orang kena kanker akhirnya diambil kansernya. Apalagi kansernya ada di dalam gitu kan. Lung cancer kita harus buka terus diambil ya. Orang-orang mikir, oh saya udah diobatin. Padahal itu baru di biopsi. Apa itu biopsi? Biopsi itu cuma baru ngambil data. Ngambil apa sih? Sampelnya. Ternyata penelitian terbaru menyebutkan bahwa itu bisa dari circulation white blood cell. Jadi kita bisa ngambil dari white blood cell-nya, diambil apakah punya korelasi ya tumornya, sirkulasinya itu melihat dari PDL1 yang ada di sirkulasi. Jadi ini lebih sangat amat menguntungkan kita untuk menerapi orang-orang kanker, tapi nggak ngambil kanker biopsinya. Gitu. Tapi ini masih penelitiannya. Ini juga sama, masih ini untuk lung cancer ya, NSCLC ini untuk non-small cell lung cancer, melihat protein ekspresinya dari sel darah itu. Jadi dilihat selnya, habis itu diambil, diwarnai pakai DAPI, kemudian dilihat PD-L1 ekspresinya. Lagi-lagi apa yang dilihat adalah ekspresi PD-L1-nya ada apa enggak. Jadi ini adalah konsorsium untuk kanker di dunia bahwa orang dengan kanker itu bisa dilihat EGFR mutation-nya. Jadi apakah dia epidermal growth factor-nya termutasi atau enggak. Kalau misalkan termutasi ini harus juga dipikirkan obatnya apa. Misalkan percuma dong misalkan pakai kemoterapi tapi misalkan EGFR-nya begini begitu. Juga sama BRAF mutation itu bisa bahas sendiri. Tapi yang akan saya bahas ini adalah PD-L1 expression. Kalau PD-L1 expression-nya lebih dari 50%, tinggi ya, berarti ada PD-L1 expression-nya. Langsung di imunoterapi. Kalau rendah, itu harapannya di imunoterapi plus di kemoterapi. Karena belum tentu imunoterapi itu akan efisien untuk pasien ini. Karena PD-L1 expression-nya, PD-L1-nya nggak terekspresi dengan baik. Gitu. Atau saat ini bisa digunakan dengan adanya TML. TML itu untuk melihat rate mutasinya. Kalau tinggi sekali mutasinya, di organ tumornya itu bisa langsung imunoterapi karena lagi-lagi ini udah mutasi banyak gitu kan. Jadi yakinlah itu kan. Nah, tapi kalau misalkan low mutasinya di dalam itu setelah NGS bisa di kemoterapi. Gitu. Jadi apa yang saya ingin paparkan tadi itu kan secara saintifiknya, tapi secara market ya CAGR itu pertumbuhan ya, harapan pertumbuhan adanya cancer immunotherapy di dunia. Di dunia ini sangat amat banyak ya, dan kalau misalkan orang kena kanker, orang itu akan melakukan apapun, bahkan menjual segala miliknya untuk mengobati kanker itu, bahkan keluarganya sekalipun. Dan kanker ini biasanya terkena pada orang usia dengan usia yang usia lanjut dan usia matang, artinya usia tinggi ya, artinya dia dengan keadaan keuangan yang sangat baik. Dan itu bisa menjadi market buat peneliti dan terutama klinisi untuk melihat itu di masa depan gitu. Bahkan sekarang masih mahal ya, tapi ini orang udah banyak yang jual. Kenapa? Karena banyak marketnya, banyak orang sakit, orang-orang kaya gitu yang sakit. Nah, ini pertumbuhannya sangat besar, diproyeksikan sampai 274 billion USD di tahun 2025. Jadi ini market yang sangat besar, orang jarang ada yang masih sedikit lah ya, yang penggawanya itu senseinya Rois tuh, Honjo Sensei. Itu salah satu penggawa untuk imunoterapi ya. Terus kalau dilihat dari trennya itu lung cancer adalah salah satu yang paling banyak di dunia. Jadi apa yang mau dilihat memang lung cancer sangat mengekspresikan PD-L1 dan semua cancer ya tentunya. Tapi kalau misalkan mau lihat penelitian di tahun 2026 itu
mungkin ya itu imunoterapi market untuk cancer sangat amat besar. Jadi cancer imunoterapi di Indonesia itu baru ada di beberapa rumah sakit dan itu menggandeng beberapa tempat besar ya. Nah, salah satunya tempat kerjanya itu Mas Maul ini di Kalbe Pharma, Kalbe Genomic menggunakan cancer imunoterapi untuk pasien kanker. Juga ada beberapa tempat lain ya yang tentu saja sudah menggunakan itu, tapi sangat amat sedikit karena visibilitas dan capaian pengeluarannya sangat tinggi. Jadi saya bisa bilang bahwa perspektif saya ke depan di 10 tahun ke depan ini sangat amat potensial untuk kalian tekuni di bidang cancer imunoterapi. Jadi saya bilang cancer immunotherapy in Indonesia, it's our turn. Thank you. Terima kasih ya. Mungkin saya lebih senang berdiskusi. Menarik sekali ya paparan Pak Yudi tentang cancer immunotherapy ini. Apalagi tadi terlihat ini ya, dibandingkan dengan kemoterapi beberapa. Saya mencatat nivolumab memiliki survival rate lebih tinggi dibanding kemoterapi dacarbazine. Apakah itu artinya cancer imunoterapi ini lebih baik dibanding kemoterapi? Apakah selalu begitu atau ada alasannya? Gimana? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau dilihat dari yang saya bahas, memang pertama kali orang menemukan imunoterapi, pasti orang melihatnya, oh ini sangat bagus ya. Tapi memang dalam penelitian kan tidak ada yang sempurna. Yang dibahas di slide saya terakhir itu, ada kekurangan-kekurangan saat misalkan nanti logaritmanya orang misalkan PD-L1-nya itu rendah ekspresinya. Itu juga kan sangat amat berat ya untuk misalkan di PD-L antibody buat apa? Karena ekspresinya pun sedikit gitu. Kita mau menyerang sesuatu yang nggak ada gitu. Jadi itu mustahil. Itu masih banyak yang mesti dipikirkan gitu untuk ke depannya. Memang kalau dilihat dari pembahasan dilihat dari Kaplan-Meier plot tadi itu memang OR-nya sangat tinggi. Jadi artinya sangat bisa dipercaya lah ya itunya untuk bisa disebutkan bahwa ini sangat efisien untuk dibandingkan dengan kemoterapi saat ini gitu. Terima kasih. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangan. Untuk Mas Ahmad Jailani, mungkin bisa langsung di-unmute dan menanyakan langsung. Atau mungkin ya? Langsung dijawab langsung, Kak Yudi. Oh iya, selamat datang nih Kak Jael. Ini luar biasa nih Bapak kita nih. Salah satu yang terbaik saya nih. Apakah antigen sudah spesifik menginformasikan penyakitnya? Ya, antigen itu sangat amat spesifik. Misalkan antigen itu dalam sebuah sistem imun ataupun yang kita kenal dalam imunologi, itu namanya dalam antigen itu punya daerah khusus yang disebut epitop yang untuk dikenali sama si antibody atau pasangan reseptornya. Jadi sangat spesifik karena semakin spesifiknya dia, spesifikasinya itu bahkan gitu ya, itu diibaratkan dengan penempelannya itu misalkan kalau di corona misalkan spike dengan tempelan responnya itu sangat amat kuat ya itunya gitu, AC2 ya. Itu salah satu yang sangat amat spesifik ya, dibandingkan mencari jodoh itu lebih sulit mencari antigen respons imun karena sangat spesifik dia gitu. Iya kan Jel ya, lebih sulit mencari jodoh apa spesifik antigennya? Artinya menyambung dengan pertanyaan Pak Aryo Putro, apakah jumlah si protein PD-L1 menandakan kanker untuk merespon pengobatan imunoterapi? Ya betul, ya ini pertanyaan bagus ya, di slide saya terakhir bahwa sebutkan bahwa saat PD-L1 itu misalkan ekspresi rendah, itu kita ada dua kemungkinan yang masih diteliti. Kenapa ekspresi rendah? Apakah dia imun sistem imunnya itu dari yang lain, atau dia itu tidak hanya cuma nggak terekspresi aja. Nah, concern lainnya di perusahaan yang menggunakan itu waktu itu konsult dengan saya, itu apakah mungkin ada kemungkinan ketiga? Kemungkinan ketiga adalah saat pembacaan immunohistochemistry, antibodi yang kita gunakan untuk deteksinya itu rendah untuk menempel, untuk memendarkan ekspresi dari PD-L1. Apakah kita harus menggunakan kit lain untuk mewarnai si ekspresi PD-L1? Itu sangat menarik ya. Jadi mungkin ada 3 lah ya pertanyaan kemungkinan.
Tapi logaritmanya sudah dibentuk sama konsorsium kanker dunia bahwa itu sebaiknya kalau saat PDL1-nya rendah, kita harus melihat NGS, Next Genome Sequencing. Jadi biasanya mereka langsung NGS aja, ngelihat rate mutation, mutational landscape tadi yang dibahas, bahwa misalkan udah tinggi banget, udah PDL1 aja, pakai antibody PDL1, udah insya Allah itu bisa spesifik gitu. Kemudian tadi kan selalu disebutkan antibody PDL1 untuk menghambat si PD1 ini bergabung dengan PDL1. Apakah untuk menghambat itu hanya dengan antibody atau bisa dengan zat lain atau? Ya, kalau sampai saat ini ya memang itu sangat amat concern juga ya. Karena ini kan yang mau kita tempelin kan adalah protein ya. Karena protein itu sangat spesifik biasanya berikatan karena struktur protein itu struktur protein itu sangat khas ya. Karena daerah-daerah yang dikenali karena bidang saya memang struktural biologi. Jadi daerah pengenalan itu sangat spesifik. Mungkin bisa dihambat sama senyawa tertentu yang strukturnya bisa menghambat atau menginhibisi si mimik si PDL1 itu. Tapi menurut saya secara struktur ya untuk protein yang sebegitu besar ya PDL1 kan lumayan ya untuk mengekspresikan walaupun si PDL1 itu. Jadi kalau untuk pakai obatan yang untuk mengikat itu rasa-rasanya memang akan lebih sangat mudah ya. Kalau skala industri kan pikirannya itu ya untuk mengekspresikan isolasi dibandingkan mensintetis senyawa kompon baru gitu. Menurut saya sih seperti itu. Karena pikiran industri harus ke arah efisiensi dari industri itu sendiri. Oh iya. Karena ini juga mahal juga ya. Iya, pasti mahal itu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Alvan Farhan Rijaldin. Apakah terapi imuno itu nantinya harus dilakukan seumur hidup pada pasien kanker? Iya. Jadi pertanyaannya bagus nih ya, Alvan. Ini kan salah satu pendiri kerajaannya ini Hajar nih. Selamat datang Kak Alvan. Ini udah didatang ke Genom. Jadi untuk pengobatan kanker itu punya setiap kankernya banyak macam-macam ya kan. Kanker kan banyak ya macamnya. Memang seperti kemoterapi memang ada survival cancer itu nggak bisa dibilang sembuh sampai misalkan 5 sampai 10 tahun tergantung jenis kankernya. Bahkan misalkan ada udah selesai terapi kemoterapinya, bahkan itu survival cancer biasanya tidak langsung disebut dia udah sembuh gitu. Jadi dia lihat dulu berapa lama akhirnya dia mungkin muncul lagi atau enggak karena sangat sulit gitu ya. Tapi kalau untuk imunoterapi sendiri pengobatannya biasanya itu tetap dimonitor karena ini masih dalam rangka belum ada banyak penelitian ya, belum banyak digunakan ya. Ini pangsa pasar yang besar. Makanya saya bawakan ini, saya harapannya ada semua anak-anak genom itu punya gini. Kalau kita penelitian ya, saya punya prinsip ya, kalau penelitian hari ini itu adalah penelitian yang akan booming di 10 tahun ke depan biasanya. Makanya saya melihat kanker imunoterapi ini akan booming. Waktu kuliah saya mikir stem cell. Jadi akhirnya saya yakin gitu stem cell. Akhirnya barulah menggunakan stem cell. Nah ini kanker imunoterapi ini bagus. Harapannya kalian bisa mencari itu. Jadi imunoterapi nggak bisa digunakan seumur hidup karena imunoterapi itu mahal sekali ya, sangat mahal, sangat ratusan juta ya mungkin ya. Kalau misalkan digunakan untuk apa juga kalau misalkan kankernya udah hilang gitu. Tapi tetap harus dimonitor. Iya benar. Kemudian tadi disebutkan kombinasi antara imunoterapi dengan kemoterapi. Terus apakah mungkin juga biasanya yang kita tahu kalau ada kanker biasanya langsung diangkat atau dioperasi. Apakah imunoterapi ini bisa dikombinasikan dengan operasi itu? Ya, ini lagi-lagi tergantung dengan jenis kankernya. Jadi kalau misalkan kankernya misalkan glioblastoma itu kan mustahil otak kita diangkat ya. Jadi kalau misalkan kankernya kanker kulit ya itu sangat amat efektif, lebih efektif diangkat dibandingkan apalagi belum metastasis misalkan belum kemana-mana ya itu lebih baik memang diangkat langsung beres gitu kan selesai. Tapi kasusnya misalkan kanker yang mau diobatin ini kan yang paling tinggi misalkan lung cancer, nggak mungkin juga lung harus kita ambil gitu satu itu kan angkat semua itu ya almost impossible lah. Tapi
misalkan glioblastoma, terus melanoma di dalam tubuh, itu kan sangat amat mustahil ya. Tapi kalau misalkan harapannya itu bisa apakah bisa? Itu sangat bisa. Jadi kalau menurut saya sih logaritmanya misalkan kalau misalkan itu ada di luar tubuh, misalkan di organ kulit, itu lebih mudah diangkat gitu. Atau misalkan di daerah appendixial, misalkan di kaki atau di tangan, itu lebih mudah diangkat dibandingkan dengan pengobatan cancer yang lain, kemoterapi atau imunoterapi. Tapi lagi-lagi kita lihat stage-nya berapa. Dia apa udah metastasis kan? Kalau udah metastasis berarti selnya itu udah ditemukan di tempat lain gitu. Berarti itu juga bisa diharus gunakan PD-1 apa PD-L1 itu. Oh ya, menarik sekali. Ya seru ya. Ya seru sekali tentang kanker imunoterapi ini. Saya tanyakan dari chat untuk dari Asmi Azkiatul Fikri, sejauh ini apakah apakah terdapat deteksi dini untuk seseorang dia terkena kanker atau tidak? Ya, sehingga imunoterapi sehingga gimana? Ya. Saya bisa baca. Imunoterapi jika dibutuhkan segera diberikan. Gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya memang kanker ini lagi-lagi kan ada banyak ya macamnya. Kalau misalkan saya pernah penelitian bahwa kanker itu bisa dideteksi. Misalkan kanker ini ya, cervical cancer, itu bisa dideteksi secara dini lewat apa? Lewat LBC, misalkan pendeteksian HPV, pap smear gitu kan, dilihat apakah di sana ada sel-sel kanker apa enggak, deteksi dini. Makanya untuk wanita yang sudah menikah dianjurkan untuk pap smear untuk melihat keadaan serviksnya apakah ada apa enggak, salah satunya. Kemudian misalkan kanker payudara, misalkan itu bisa kita bisa orang itu bisa mendeteksi dini adanya benjolan atau tidak. Tapi sayangnya untuk kanker lain, misalkan kanker paru dan lain-lain, biasanya orang datang dengan stadium yang sudah lanjut. Artinya apa? Karena memang tidak sulit ya untuk mendeteksi karena jenis kanker banyak ya. Kalau untuk yang kanker makanya survival rate untuk kanker payudara itu sangat amat tinggi karena pertama dia ada di luar ya dibandingkan tempat lain gitu. Kedua dia juga bisa bisa diketahui secara langsung. Jadi tidak lanjut gitu ya, kecuali dianya tergoda untuk menggunakan herbal lama gitu. Akhirnya dia udah stadium lanjut, udah metastasis, baru ke dokter gitu. Tapi kalau misalkan apakah bisa dideteksi dini ya banyak gitu. Dan misalkan kanker nasofaring ya, KNF itu bisa dideteksi lewat sputum sebelum akhirnya dia bisa dibiopsi lewat kanker. Teman saya punya kanker nasofaring, almarhum Adi itu dia dari awal saya udah bilang bahwa itu memang itu karsinoma nasofaring waktu itu. Pernah sempat ke RSCM juga gitu, tapi ya karena udah lanjut ya kita juga memang sulit untuk manusia untuk berusaha gitu ya memang akhirnya. Untuk Lida, kira-kira punya waktu berapa menit lagi kita? Banyak. Masih banyak ya? Wah, masih banyak Kak. Juga. Iya, okay. Pertanyaannya banyak sekali di chat. Soalnya topiknya sangat menarik. Saya pilihkan satu untuk dari Tom Ibnu. Saya ingin bertanya Pak, pertanyaan pertama tentang obat kanker. Kan di berita pernah muncul pemerintah menghentikan beberapa obat kanker. Waktu itu pemerintah menghentikan obat trastuzumab. Padahal masih ada beberapa pasien yang menjalani terapi obat tersebut. Trastuzumab itu antibody juga ya Pak? Kayaknya iya, dari AMAP itu kan monoklonal antibody. Bagaimana Pak Yudi menyikapinya? Ya. Kalau obat, kalau terapi memang ya banyak, apalagi yang baru ya, artinya bahasanya preliminary evidence based medicine. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru, vaksin atau apa itu masih ada perdebatan. Sains itu memperbaiki dirinya sendiri. Artinya kalau misalkan ada fake, ada fabrikasi dalam misalkan penelitian, itu biasanya tuh orang bakal ngasih tahu gitu, peneliti lain ngasih tahu. Itulah kenapa saya masih lebih suka sains dibandingkan misalkan herbal tuh yang tak terstandar ya. Makanya saya yakin kenapa? Karena itu banyak ribuan orang bergabung. Hal itu biasa. Artinya obat misalkan vaksin atau apa itu ditarik kemudian ternyata menyebabkan kanker itu banyak. Vaksin dulu ada menyebabkan misalkan untuk abnormalitas pada janin itu ada. Kita nggak bisa semena-mena bilang itu nggak pernah ada, itu ada dalam sejarahnya. Itu ditarik, itu hal yang biasa, itu namanya adalah ikhtiar manusia untuk mencapai
pengobatan yang terbaik gitu ya. Tapi apa yang saya mau ceritakan bahwa itu biasa dalam dunia kedokteran atau dalam dunia penelitian, termasuknya ketika misalkan ada temuan baru itu harus harus bisa dipertahankan. Tapi ternyata misalkan banyak obat, ratusan obat ya. Mungkin Royce kan sekarang di BPOM misalkan dekat sama Litbangkes gitu ya. Itu tempatnya. Jadi tahulah banyak obat-obat yang ditarik. Kalau misalkan saya ada update itu hampir setiap tahun pasti ada obat yang ditarik. Bahkan obat-obat bedak aja ada yang ditarik karena menyebabkan kanker. Itu hal biasa. Jadi apa yang didapat bahwa ya itu hal dinamika sains yang cukup biasa dalam medis ya. Jadi biasa. Mungkin itu ada penyebab lain. Saya kurang tahu ya. Mungkin bisa dicari tahu tentang trastuzumab itu apa kaitannya. Itu bisa di googling kenapa. Pasti ada saat ada withdraw dari perusahaan nggak mungkin semena-mena bilang oke, saya nggak apa-apa ditutup gitu. Itu nggak pasti. Tapi ada dari regulasi ya, pasti dia ngasih tahu kenapa. Ya, pasti ada alasannya. Pertanyaan berikutnya, untuk blood cancer darah, apakah imunoterapi juga bisa dilakukan dan pemberian obat dengan dosis tinggi apakah menimbulkan efek negatif pada orang lain, pada organ lain? Blood cancer itu ya, nah ini yang sangat unik yang saya baca. Blood cancer itu adalah unik. Jadi dia itu malah justru yang maksudnya blood cancer ini lebih ke ini ya, leukemia ya contohnya ya. Iya, mungkin leukemia. Jadi ibaratnya ini malah itu adalah sistem imunnya. Jadi sistem imunnya itu yang banyak. Apa yang terjadi malah ada kemungkinan juga bahkan saya pernah baca bahwa ada kemungkinan kalau misalkan kita menginhibit si regulatory signal CD berapa tadi yang pertama itu saat priming fase itu malah meningkatkan kemungkinan untuk autoimun. Jadi kalau blood cancer ini khusus sekali ya, karena ini unik sekali, sangat amat unik ya. Menurut saya untuk penggunaan PD-L1 sangat amat sulit ya kalau untuk blood cancer ya. Memang karena itu gitu. Karena biasanya leukemia itu malah ditekan dari sistem imunnya. Jadi sistem imunnya supaya tidak memproduksi dari pematangan timus sel T-nya itu, jadi supaya ditekan gitu. Itu beda pathway ya, beda pathway. Pertanyaan bagus sekali nih, karena cancer spektrumnya luas ya. Ya, cancer ada ratusan banyak penyakit. Kemudian dari Tias Bulan, saya ingin bertanya Pak, apakah tingkatan stadium kanker itu ditentukan oleh ekspresi yang terdapat pada PD-L1? Ya, jadi stadium kanker itu macam-macam ya dari Tias ya. Jadi penelitiannya gini, stadium nggak bisa menggunakan PD-L1 karena stadium sama stage itu berbeda. Misalkan nanti setiap cancer itu mempunyai stadium dan stage masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya belum bisa digunakan. Mungkin nanti di masa depan itu bisa jadi biomarker ya untuk stadium ya. Tapi kalau menurut saya itu stadium masing-masing cancer kan beda ya. Gitu. Semoga bisa. Izin bertanya, apakah ada perbedaan efek samping dari PD-L1 antara penderita stadium 1 dan stadium 4? Mirip-mirip. Kalau saya pikir sih memang pada stadium 1, stadium 4. Mungkin stadium 1, kan gini, stadium itu pada setiap kanker itu beda. Misalkan stadium 1 pada kanker kanker tulang itu beda sama kanker usus, itu stadium banyak ya. Maksudnya kalau misalkan saya ambil contoh misalkan kanker pada mungkin yang sering digunakan PD-L1 kan kanker paru ya, lung cancer. Itu ya sangat bagus digunakan pada stadium akhir karena ini kan meng-cure ya. Kalau stadium awal mungkin itu masih bisa menggunakan kemoterapi atau masih menggunakan obat-obatan tertentu, itu masih bisa gitu. Tapi kalau stadium 4 kan ini udah final ya, akhirnya orang bisa berlabuh harapan terakhirnya itu, last hope-nya itu untuk menggunakan imunoterapi gitu. Gitu sih. Wah, terima kasih banyak. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Atau saya ingin bertanya mungkin. Jadi tadi yang dibahas khusus PD-L1 dan PD-1.
untuk kanker imunoterapi kan tadi ada banyak di awal dijelaskan dengan ada CAR, kimerik, ya itu. Apa keuntungannya PD1, PD-L1 ini? Apakah lebih baik dari imunoterapi yang lain atau bagaimana menurut Pak Yudi? Oh, kalau menurut saya pribadi sih ya, CAR ini memang yang paling sangat amat digandrungi. Kenapa CAR? CAR itu artinya sistemnya mungkin kalau misalkan lupa tadi saya jelaskan bahwa CAR itu orang cancer, pasien cancer diambil sistem imunnya untuk di training di laboratorium sistem imunnya untuk bisa mengenali si cancer, diperbanyak kemudian disuntikan kembali. Itu sangat spesifik, itu sangat mahal. Artinya si orangnya ini, pasiennya itu memiliki antibodi yang sangat spesifik terhadap dirinya sendiri. Artinya malah jadinya personalis medicine. Jadi antibodi yang diproduksi di proliferasinya itu hanya untuk dia gitu, digunakan untuk si cancer yang dia derita atau orangnya hanya spesifik dia gitu. Mungkin ke depan bisa dipikirkan misalkan nanti epitopnya direkayasa menjadi secondary antibody untuk bisa mengenali itu atau bagaimana gitu ya. Itu bisa harapannya ke depan begitu. Tapi kalau PD-L1, PD-1 kan semuanya ya struktur epitopnya untuk jenis cancer tertentu itu kan ya pasti lumrah itu yang ada gitu karena konservatif region untuk protein PD-1 atau PD-L1 itu sangat tinggi. Jadi ibaratnya untuk cancer ini bisa diobati dengan kita menggunakan monoklonal antibody. Jadi lagi-lagi ini urusannya masalah efisiensi biaya industri ya untuk membuat monoklonal antibody. Kalau CAR itu harus mentrain dia khusus buat orang ini gitu. Entah kedepannya seperti apa nanti bisa untuk secara luas digunakan semua pasien. Tapi menurut saya, di pandangan saya memang efisiensi dan keamanan itu PD-L1 monoklonal antibody dan PD-1 monoklonal antibody itu lebih baik dibandingin CAR, walaupun paling banyak digandrungi sekarang CAR ya. Oh iya, menarik sekali. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah dicukupkan sekian? Lida, bagaimana? Kalau nggak ada yang nanya, aku deh kayak nanya. Oh, ada pertanyaan lagi nambah nih. Oh, ada pertanyaan. Oke, Kak Yudi, kalau misalkan kanker sel darah putih, Kak, apakah bisa ditreatment dengan cancer imunoterapi ini, Kak? Oh, itu tadi pertanyaan Maul ya tentang sel darah putih. Jadi memang sel darah putih untuk itu tuh masih simpang siur ya kabarnya tentang karena sel darah putih itu kan sistem imun juga. Jadi dia pematangan timus, kemudian dia bisa meningkatkan sistem imun awalnya gitu, tapi malah jadi kebanyakan. Jadi kalau bisa dibilang ini masih jadi PR untuk imunoterapi untuk blood cancer. Gitu. Kalau sistem imun yang bagus untuk terapi blood cancer itu malah justru kayaknya transplantasi sumsum tulang karena transplantasi sumsum tulang itu adalah tempat di mana dia diproduksi. Akhirnya diproduksi kan akhirnya bisa di-reduce proliferasinya gitu. Gitu sih. Okay. Kak, kalau kanker itu emang dari dulu udah ada apa baru-baru zaman ini sih, Kak? Ya, dari dulu cancer udah ada ya. Dari dulu memang tidak terdokumentasi dengan baik dan orang juga bingung dengan apa sih yang sebenarnya terjadi dengan perbanyakan itu gitu. Saat orang dulu kan mungkin ngelihat cancer apa sih itu gitu. Jadi tapi dalam dokumentasi kuno itu sudah ada cancer gitu. Tapi semakin ke sini exposure dari karsinogen semakin tinggi, finally itu bikin bahasanya mungkin probabilitas orang kena gitu, angka insidensinya semakin meningkat. Akhirnya semakin banyak orang yang kena cancer, terutama cancer yang ada lung cancer gitu kan, karena polusi. Oke, makasih Kak. Ya. Satu lagi pertanyaan dari saya. Kalau untuk imunoterapi itu untuk pemberiannya atau administrasinya bagaimana? Seperti kemoterapi kah atau seperti kalau yang saya tahu memang masih intravena ya saat ini. Oh ya, jadi seperti kemoterapi juga sama, masih intravena kan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari chat. Saya pernah baca salah satu jenis kanker yaitu kanker stem cell yang kebal terhadap pengobatan kemoterapi. Oh ya.
apakah pengobatan imunoterapi bisa menangani kanker stem cell ini, Pak? Iya, oh ini pembahasan S2 saya nih, stem cell. Iya. Stem cell itu memang stem cell itu orang juga sebenarnya apa ya? Pertama saat ditemukan itu confuse how to discriminate between cancer sama stem cell, karena stem cell sama cancer itu punya daya proliferasi dan diferensiasi yang sama. Bedanya stem cell itu punya diferensiasi arahnya itu jelas dan kapan dia stop checkpointnya jelas. Cancer enggak, itu aja bedanya. Jadi diferensiasinya malah sama gitu, malah proliferasinya juga sama gitu. Akhirnya orang menemukan ada salah satu jenis stem cell, cancer stem cell adalah itu salah satu stem cell yang akhirnya bisa ke arah sana gitu. Tapi disebut cancer stem cell itu bukan berarti bahwa itu stem cell yang akan membuat cancer. Tapi cancer stem cell itu adalah cancer yang menjadi cikal puncaknya, kepuncaan, memiliki sifat totipotensial untuk kepuncakannya dia. Jadi terus berproliferasi. Nah, ini setiap cancer punya jiwa ke stem cellannya itu, punya jiwa kepuncaannya itu untuk immortal. Jadi bisa disebut dengan sebutan itu. Jadi, tapi kalau istilah cancer stem cell, jenis stem cell itu bukan jenis stem cellnya, tapi itu adalah teori kepuncaan pada immortalitas si cancer. Gitu sih seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa dibuatin nggak dengan imunoterapi, ya jelas. Kalau gimana stem cell cancernya, misalkan kalau ada hilang cancer ya harapannya bisa ya. Ini sampai sekarang kita optimis ya. Kita peneliti harus optimis. Jadi kita bisa meng-cure itu. Tapi apakah itu efisiensinya tinggi? Ya tinggi. Apakah itu ada gagal? Ya tadi di Kaplan-Meier plot tetap ada yang meninggal terus ke bawah kan, turun ke bawah tetap ada yang banyak yang meninggal. Tapi artinya kita punya new hope untuk cancer. Kalau misalkan saya bisa bercerita bahwa orang tuh sekarang dulu ya sebelum imunoterapi itu udah jengah sama cancer ini kok nggak bisa diobatin gitu akhirnya. Orang udah di kemoterapi dalam bertahun-tahun, tiba-tiba dia muncul di saat orang dianya udah ngerasa sehat, akhirnya dia muncul tiba-tiba terus meninggal. Biasanya gitu. Nah, itu survival rate-nya sangat rendah cancer dibandingkan dengan misalkan dan sakitnya ya, morbiditas dan mortalitasnya tinggi. Jadi udah sakitnya parah dan kemungkinan meninggalnya tinggi. Jadi itu penyakit yang sangat amat ditakuti. Tergantung ya, kalau misalkan kanker payudara ya mungkin angka survival rate-nya tinggi. Jadi yang meninggal sedikit dibandingkan dengan glioblastoma. Dalam waktu 3 bulan kalau ada orang ketahuan glioblastoma 3 bulan ya udah nggak selamat karena emang kansernya itu sangat sulit untuk ditembus. Ada di barrier otak ya untuk menembus ke sana nggak bisa gitu. Jadi ya memang hati-hati gitu kan. Mungkin ini kalau saya sebagai orang beragama ya, cancer itu salah satu angka Tuhan untuk survival populasi ya. Populasi. Tapi lagi-lagi memang mengendalikan populasi. Iya, pengendalian populasi karena manusia memang adalah salah satu organisme tingkat paling tinggi mungkin ya kita ya. Mungkin kita nggak makan elang, tapi elang juga nggak makan kita. Jadi ibaratnya itu paling tinggi ya di antara yang lain. Dan populasi semakin membeludak, artinya ya hanya cancer lah salah satunya gitu ya. Dengan penyakit COVID juga nih. Nah ya, jadi survival rate-nya itu adaptasinya gitu. Jadi sekarang kalau misalkan ada yang meninggal karena populasi itu juga besar gitu kan termasuknya. Ya, memang menarik ya. Soalnya saya juga pernah dosen saya juga pernah bilang kalau kita di dunia ini tingkat hidup umur manusia itu semakin lama itu semakin panjang gitu. Nah, terutama kebetulan itu beliau dosen di Inggris, dosen saya di Inggris, dan beliau bilang di Inggris itu semakin tahun semakin banyak kanker bukan karena tapi karena orang-orang yang tua semakin banyak, akhirnya seperti yang tadi dibilang Kak Yudi bahwa orang-orang yang terkena kanker itu biasanya orang-orang yang sudah tua gitu. Iya, berarti angka insidensi di laporan jurnal itu juga bisa bias karena memang harapan hidup orang semakin tinggi di populasi dunia ya. Jadi ya, gitu sih. Menarik sekali memang, menarik sekali bahasan kanker kali ini. Kemudian apa lagi yang saya tanya?
Bagaimana, Sila- Lida? Silakan disimpulkan saja, Kak. Oh ya, mungkin karena sudah malam, sudah jam setengah 10. Tadi maaf telat karena ada teknis ya. Jadi kesimpulannya, kalau boleh menyimpulkan, kanker imunoterapi adalah sebuah pengobatan untuk kanker di masa depan. Dan penelitian-penelitian kanker imunoterapi ini akan selalu berkembang, terutama di tahun-tahun berikutnya. Dan beberapa penelitian membuktikan bahwa kanker imunoterapi ini memiliki survival rate, atau pasien yang mendapatkan kanker imunoterapi mendapatkan survival rate yang lebih tinggi dibanding dengan pengobatan-pengobatan lain. Namun untuk mendapatkan kanker imunoterapi seperti PD-1 terapi atau PDL1 antibody terapi, kita juga harus melihat apakah ada ekspresi protein-protein PD-1 tersebut pada sel kanker tubuh kita. Dan saya juga akan mengutip beberapa salah satu pernyataan dari Profesor Tasuku Honjo, penemu PD-1 PDL1 terapi ini. Beliau berbicara di depan Nobel Lecture pada tahun 2018 bahwa kanker adalah suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Namun dengan kanker imunoterapi ini kita mendapatkan harapan, dan semoga 10 atau 20 tahun ke depan, meskipun kanker masih ada, tapi kita bisa hidup dengan kanker, dan kanker bisa dikendalikan dengan imunoterapi. Sekian dari saya Rois, pamit. Saya kembalikan ke si Lida. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Rois, Kak Yudi, hatur nuhun, dan semua partisipan yang udah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga materi yang dibawakan bermanfaat dan juga menambah serta memberikan wawasan pengetahuan kita. Amin. Nah, untuk itu teman-teman mohon untuk aktifkan videonya nih, kita akan ada foto sesi bersama. Oke. Ayo nih, mana nih? Belum semua ya? Jar mana Jar? Next seminar tentang apa, Kak? Eki mau jadi pembicara, Ki? Enggak, Kak Rois aja. Oh enggak. Oh, pada request Videonya Kak Rois dibuka sih. dulu. Videonya dibuka dulu ya, Ki. Iya dong, Eki lagi pakai daster ya. Oke, ini segini doang nih yang buka video nih. Asik, Eki. Ini murid Kak Yudi semua ya, Kak? Gimana? Murid Kak iya. Yudi semua. Wah, jalannya muncul juga tuh. Halo, Kak Jael. Oh, Kak Jael. Jalannya ada di Sewan, sinyalnya putus. Baru. Gimana kabar Kak Jael? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Rois? Alhamdulillah Kak. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat beneran nih kalau tanya ini, nggak basa-basi kalau sekarang. Oke, 1, 2, 3. Ini baru halaman pertama ya, halaman keduanya belum.
Oke. Yang halaman kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, saya Lida pamit undur diri. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Nanti kalau ada acara lagi, dimohon untuk hadir ya. Pasti gak kalah serunya. Nah, untuk itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih ya, Lida. Terima kasih, Ya. Rois. Terima kasih Kak Yudi. Saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih, John. Yo, terima kasih.